misalnya kerasukan. Ini kerasukan, Michael ya. Iya, Pak. Ini tentang kerasukan. Nah, kerasukan itu, Michael ya, itu belum tentu kerasukan massal itu kerasukan beneran. Iya, Pak Daud. Bisa terjadi kasus kerasukan massal itu hanya kasus kejiwaan histeris. Nah, makanya kebanyakan kasus kerasukan massal itu ada yang karena dia stres, mau ujian stres di sekolahan, tiba-tiba depresi, setelah itu manifestasi. Nah, waktu manifestasi itu temannya yang stres ikut sugesti, terbawa arus sugesti. Nah, itu bisa terjadi kerasukan massal. Tapi ini bukan kerasukan roh, itu sifatnya kejiwaan. Ngerti? Tapi kalau kasus kerasukan roh bener, kasus kerasukan massal roh, itu beda, Michael. Iya. Jadi itu yang kerasukan itu siapapun yang menyentuh, yang tidak dalam Tuhan, langsung transfer. Itu berarti benar. Oh, iya. Nah, tetapi kalau kerasukannya itu satu, tiba-tiba ada 4, tiba-tiba itu aja, itu belum tentu kasus kerasukan. Bisa juga itu karena kejiwaan, karena ada tekanan histeris gitu loh. Iya. Nah, tetapi kalau itu kerasukan benar, kerasukan massal benar, ya, Pak, siapapun yang memegang, stres tidak stres, histeris tidak histeris, langsung kena gitu loh. Iya, Itu berarti kerasukan roh massal benar. Dan kebanyakan itu sekali kerasukan 100 orang, Michael. Iya, Pak. Nah, ngerti, Michael? Ngerti, Pak. Wow. Kalau kerasukan massal benar, roh itu ya. Iya, Pak. Jadi pertama satu yang kerasukan, siapa yang megang langsung kena semua. Oh, iya. Bisa terjadi 100 orang beramai-ramai. Iya. Tetapi kalau satu ruangan hanya 3 atau 4 atau 8, belum tentu itu kasus roh. Bisa juga karena histeris, kejiwaan, tekanan, jadi manifestasi, ada sugesti, kena gitu. Yes. Tapi itu bukan kasus roh, itu kasus kejiwaan, Michael. Iya. Jadi kita harus pisahkan di sini. Makanya perlunya seorang hamba Tuhan yang di bidang pelepasan tuh membedakan ini kerasukan benar atau kejiwaan gitu loh. Iya. Dan perlu Michael tahu bahwa kasus kerasukan selama saya pelayanan, saya itu kasus melayani tentang setan-setan itu hampir seumur hidup saya, Michael. Iya, Pak. Jadi sebelum saya bertobat, saya kenal setan. Setelah bertobat, saya melawan setan. Berarti untuk kenal setan itu hampir seluruh hidup saya gitu loh. Setiap hari kerjaannya sama setan ya, Pak. Jadi itu dunia saya gitu loh, Michael. Jadi kasus kerasukan yang pernah saya tangani hampir seluruh Indonesia ya, saya keliling kecuali Aceh. Aceh. Karena waktu saya mau berangkat ke Aceh ada tsunami, nggak jadi. Oh, iya. Nah, kasus kerasukan itu 60% itu kejiwaan. Oke. 40% itu kasus kerasukan yang sebenarnya. Oh, jadi lebih banyak yang karena kejiwa, Pak? Iya. Oke. Makanya kalau psikolog kalau ini dikira kasus kerasukan sama, beda. Iya. Kasus kerasukan bukan kejiwaan, beda-beda gitu loh. Karena 60% saya nanganin itu kasus banyak kejiwaan. Iya. Ya kasus histeris itu. Iya. Depresi, stres itu tuh. Terusan ingin cari perhatian gitu. Iya. Nah, tetapi 40% itu kasus kerasukan yang sebenarnya. Iya, Pak. Nah, cirinya kerasukan sebenarnya, kerasukan itu apa sih sebenarnya? Kerasukan itu adalah pengambil alihan. Ya. Jadi roh jahat masuk dalam tubuh manusia, menguasai, mengendalikan penuh. Ya. Nah, posisinya orang kerasukan itu hampir sama dengan orang pingsan. Ya. Nah, orang kerasukan, ya ini Michael ya, Pak. itu suara berubah,
kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Iya. Saya pernah dengar itu bisa sampai kuatnya itu pasti sampai gila-gilaan itu. Nah itu orang 5 aja di gini langsung roboh semua. Iya. Nah kalau orang kejiwaan stres kan dipegang orang 1 udah gini-gini doang. Maksimal dipegang orang 4 lah. Nah dipegang orang 4 ini udah gini-gini doang. Tapi kalau kerasukan 4 orang nggak mampu. Bisa di atas 10 orang. Dan kalau kerasukan yang sebenarnya kadang ada yang masuk ke sungai tidak tenggelam. Wow. Gini. Iya. Karena saya banyak nangani kasus. Ada yang juga kasus kerasukan jadi kayak cicak. Oh ya? Iya. Bisa naik beneran, Pak? Iya. Oh, saya nggak tahu. Nah, makanya yang kayak seperti itu 40%. Dan kebanyakan tuh kasus kejadiannya banyak di Kalimantan sama Sumatera. Loh, kok bisa, Pak? Nah, kan saya sering pelayanan di pedalaman, terutama di Kalimantan. Jadi itu ada memang, Michael. Iya. Bahkan ada yang manjat pohon itu cepat seperti monyet. Nah, kalau orang biasa tidak bisa. Iya, pasti. Pasti jatuh, licin. Iya, pasti. Lurus gini. Nah, itu banyak sekali gitu tuh. Itu 40%. Wow. Jadi kalau orang kerasukan yang sebenarnya, orang megang 4 tuh pasti tidak mampu. Iya. Dan perlu Michael tahu bahwa orang kerasukan sebenarnya pun kena obat bius tetap meledak pingsan. Oh, jadi tinggal dikasih obat, ditembak obat bius aja udah selesai, Pak. Oke, ngerti. Karena gini, Michael, pada waktu orang kena bius kan langsung ini masuk ke alam bawah sadar otaknya semuanya kan. Iya. Nah, makanya orang ilmu kebal apapun kalau ditenggelamkan dalam air kan mati juga. Nggak percaya coba aja. Iya, loh, Pak, berarti semua itu ada kelemahannya lah. Iya, benar. Berarti ketindihan itu sama dengan kerasukan, Pak? Apa? Kalau kayak ketindihan itu sama dengan kerasukan? Enggak ya? Belum tentu. Bisa juga itu kategorinya masih kerasukan tapi setengah. Bisa mati nggak, Pak? Kalau orang ketindihan kayak gitu? Ketindihan roh jahat? Iya. Selama ini belum ada kasus sampai mati. Oke. Tetapi kalau ketindihannya itu bukan kena setan karena sesak nafas, atau pengaruh jantung, atau kejiwaan, kecapean, depresi, itu lain cerita gitu loh. Tapi kalau roh jahat nggak ada ya, Pak? Gimana maksudnya? Maksudnya kalau ketindihan roh jahat nggak pernah mati ya? Selama ini belum ada kasus orang ketindihan roh jahat mati. Iya. Belum ada. Siapa? Tapi kalau kerasukan sampai mati ada. Oh ya, kok ceritanya ada cerita nggak, Pak, tentang yang mati gitu karena kerasukan? Kenapa bunuh diri atau lompat dari gedung atau gimana? Itu saya hanya dapat cerita dari kakek nenek saya zaman dulu. Oke. Kalau saya sendiri belum pernah alami. Oke, Pak. Tapi kalau orang punya jimat, susah mati, tak doain, selesai meninggal, banyak. Oh. Siap. Jadi kerasukan itu 10 kali, Pak. Suara berubah, kulitnya ini mati rasa. Kulitnya ini mati rasa. Nah, jadi makanya kalau beda orang kerasukan tuh ada caranya, Michael. Iya, Pak. Ya, caranya apa, Michael? Itu kalau orang kerasukan itu, Michael, itu kulitnya kan mati rasa. Coba aja pegang bagian sininya, Michael. Oke. Kalau dia gini kan, aduh, itu stres. Oh. Siap. Atau kakinya di gini-gini, ditikin gini. Kalau dia nahan geli gini, itu stres. Siap, Pak. Langsung lihat matanya. Kalau orang kerasukan tuh pasti mata terbuka. Kalau mata pejem, stres. Oh, jadi bedainnya gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, dan kalau yang kerasukan benar, itu ada hubungan dengan supranatural.
itu ada yang jadi kayak di tembok tuh bisa gini, Michael. Iya, kayak cicak. Ada yang juga mengambang itu ada, Michael. Nah, saya pernah nangani kasus di Surabaya, Michael ya. Iya. Orang kerasukan, Michael. Iya, Pak Daud. Setannya nantang untuk motong rambut. Hah? Maksudnya gimana? Orangnya itu kerasukan ilmu kebal. Iya. Nah, itu rambutnya dipotong, nggak bisa. Serius, Pak? Serius. Saya nangani di Surabaya. Nah, di Surabaya itu saya nanganin, Michael. Gimana, Pak, itu? Wah, itu kejadian udah 20 tahun yang lalu ya, Michael. Wow. Nah, itu sama apa itu dia peragakan sendiri senjata tajam, bukan senjata bohongan ini. Iya. Nggak mempan. Serius, Pak? Wow. Pernah kejadian. Nah, saya diminta untuk melayani keluarganya. Saya datang ke sana pas dia kerasukan, memang kebal bener. Wow. Saya doain dalam nama Yesus, ambruk dia. Wow. Setannya keluar dari rambutnya dipotong. Oh. Iya, Pak. Nah, terusannya jimatnya yang bikin kerasukan tuh ada 1 koper. Itu pernah kejadian, Michael. Iya. Nah, sekarang kasus kerasukan tuh banyak di Bali. Iya, iya. Kalau Bali saya sering dengar, Pak. Nah, jadi gini loh. Iya, gimana, Pak? Jadi harus membedakan antara kasus kejiwaan histeris, depresi, dengan kerasukan yang sebenarnya. Iya. Tetapi ingat, lebih ampuh obat bius. Iya. Kenapa obat bius bisa membuat ini? Karena kan orang kerasukan itu hanya pengambil alian sementara. Iya. Orang punya ilmu kebal, kena obat bius yang geledak. Iya. Loh, oh iya Pak, Bapak tadi ngomong Australia Pak. Nah, kenapa kok kerasukan di luar negeri lebih jarang dari di Indonesia Pak? Sebenarnya di luar negeri pun juga ada banyak, tapi kan tidak diekspos. Bedanya di situ. Dan dianggap hanya gejala kejiwaan. Iya. Tapi ada juga yang benar-benar kerasukan gitu loh, Michael. Nah, jadi gini loh, Michael. Iya, Pak. Makanya kalau dalam kasus kerasukan itu, pertama doa dulu dalam nama Yesus, ikat. Iya. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Iya, Pak. Untuk membatasi manifestasi. Nah, saya pernah nangani kasus kerasukan yang satu kampung ini semua pada bingung, kerasukan bawa celurit. Wah, dan waktu kerasukan bawa celurit itu, Michael ya, itu celuritnya itu tajam sekali, Michael. Nah, ada yang doakan pendetanya dikejar pakai celurit, pendetanya tolong. Lah, makanya Michael, orang yang tidak pernah di lapangan, itu hanya ngomong masalah doktrin, dan berdebat sana, berdebat sini. Coba ngelain orang kerasukan bawa celurit itu aja. Kamu pakai doktrin, itu celurit. Wah, itu kejadian di daerah Solo itu, Michael. Di dekatnya rumahnya Bapak berarti? Itu enggak terlalu jauh. Wah, langsung saya dipanggil. Wow. Saya doa dalam Yesus, kami ikat. Itu waktu saya sekolah Alkitab tuh malah, Michael. Wow. Langsung tangannya gini. Kalau enggak diikat, ya uang celurit ya, Michael. Yang layani pada bubar semua. Wow. Jadi, ini pengalaman nih. Tapi terus terang saya belum pernah ngalami orang kerasukan bawa pistol. Waduh, kalau mau belum pernah. Modern itu Pak, modern. Belum pernah. Untungnya baru celurit aja. Yang kerasukan sebenarnya itu, wah, saya udah ngelayani itu udah banyak, Michael. Iya. Ada yang bawa celurit, ada yang juga waktu kejadian di Sulawesi ya, berdiri di atas pedang. Berdiri, wow. Berdiri di atas pedang. Lah itu kerasukan, dia demonstrasi sering kayak gitu, macam-macam. Saya doain dalam nama Yesus ya tumbang juga. Iya. Jadi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus yang berkuasa, bukan Amen. kita gitu. Amen. Bukan kita. Jadi di dalam nama Yesus kami ikat. Itu untuk membatasi manifestasi. Amen. Kami patahkan, kami hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan?
setan tidak bisa mati, Michael. Iya, betul. Kalau langsung diusir, ini pengalaman saya, bisa pindah ke satpam, Jadi habis ngelayani satpam. Ada kejadian, Michael. Itu kejadian di Solo Baru. Iya. Nah, saya ini kan takut sama anjing. Pak Daud tahun ini takut sama anjing? Dulu. Sekarang enggak. Oh iya. Nah, suatu kali saya diminta melayani pengusiran roh. Ya. Nah, pengusiran roh, setannya itu tahu saya ini takut anjing. Ya. Nah, pemilik rumah itu punya anjingnya besar, segini nih, Michael. Iya. Anjing apa sih, enggak tahu, gede pokoknya, Michael. Iya. Nah, begitu saya masuk rumah itu, nah, sama penjaga pintunya langsung dikunci. Iya, benar. Begitu dikunci, saya masuk, roh jahat yang ngerasuk penghuni rumah itu masuk ke anjingnya, Michael. Iya. Anjingnya robah. Waduh, saya lihat belakang udah dikunci. Iya. Yes. Wah, saya lihat anjingnya. Di situ baru saya lihat anjing pun bisa kerasukan. Anjing bisa kerasukan, Pak? Bisa kerasukan. Matanya merah gini nih. Wah, itu saya lihat kakinya bisa gerak gini nih, Michael. Wah, ini matanya merah. Beda bener, Michael. Beda. Saya doa dalam nama Yesus, kami ikat. Langsung mulutnya gini, langsung gini-gini, Michael. Wow. Wah, mulutnya anjing itu kayak gini-gini, Michael. Wah, saya patahkan, hancurkan, keluar. Setannya keluar, anjingnya pingsan. Nggak mati kan, Pak? Nggak mati. Anjingnya pingsan, langsung anjingnya sadar, langsung sadar. Nah, saya penghuni rumahnya, saya lain pengusiran setan. Besoknya saya makan rica-rica anjing itu. Waduh, balas dendam. Nah, sekarang saya tidak takut sama anjing. Iya, karena setan dari anjing. Nah, itu pernah kejadian itu, Michael. Iya, Pak. Makanya kalau gini ya, dalam hidup kita tuh kita tidak usah banyak berdebat macam-macam. Yang penting itu melayani, kerja, jadi berkat gitu. Amin. Tidak hanya teori doang. Amin. Ada kata-katanya Pak Edi Wibowo, pernah saya ingat seumur hidup, dan saya lupa. Pak Daud, itu kalau yang di kota tuh teman yang gini-gini, gini-gini, di kota, Pak Daud. Tetapi kalau ditinggal di hutan sendiri, itu nanti akan kelihatan jadi kucing apa jadi macan. Iya. Jadi pengalaman saya itu justru tuh yang banyak teori-teori itu kalau di lapangan ngelayani kasus pelepasan, bukannya ngelayani malah ketakutan, Michael. Malah lari ya, Pak ya? Lari. Makanya orang yang suka berdebat suruh ngelayani orang kerasukan aja. Loh, Pak, kayak misalnya tadi pendetanya lari, dikejar. Dia kan mungkin udah nyoba nengking. Kenapa nggak bisa, Pak? Gini loh, Michael. Kadang itu gini ya. Kadang tuh orang tuh tidak percaya dalam dirinya ada kuasa. Karena terlalu banyak teori. Iya. Ngerti, Pak. Masuk akal. Karena gini ya. Kalau kita ngelayani pengusiran roh, banyak teori. Setan tidak takut teori kita. Dia takut dalam nama Yesus dan iman kita gitu loh, Michael. Bukan karena kita, tapi iman dan nama Yesus. Wow. Nah, selama saya pengusiran setan, ya Michael ya. Iya, Pak. Wah, orangnya kerasukan macam-macam. Saya begitu nongol, langsung setannya cepet-cepet keluar tuh. Berarti imannya pada Otoni luar biasa memang. Bukan. Setannya kenal saya dulu. Udah diceritain ke teman-temannya yang lain deh. Sakti yang ini. Jadi kerasukan itu ada pengambil alian. Kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar, gitu, Michael. Iya.